Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi di channel aku, Topi Story. Oke guys, di video kali ini aku mau coba jalan-jalan di sebuah kawasan perindustrian yang ada di kota Chongli. Oke, jika kalian penasaran pengen tahu seperti apa sih suasananya di area perindustrian itu, tonton terus video ini ya guys ya. Jadi suasananya seperti ini ya. Ini semua area perindustrian. Jadi semua di tempat ini tuh khusus buat perusahaan ya. Jadi nggak ada perumahan warga Taiwan, itu nggak ada yang gitu. Jadi khusus lah. Jadi di Taiwan itu hampir setiap kota, tuh ada area perindustrian. Jadi dia khusus buat perusahaan-perusahaan gitu. Jadi di Taiwan itu sangat mudah nyari pekerjaan itu. Orang-orang Taiwan itu nggak susah lah, nggak ada yang nganggur gitu dengan alasan susah mencari kerja gitu. Justru malah dia itu nolak pekerjaan. Misalnya di sektor konstruksi itu, orang-orang sini nggak ada yang mau kerja di sektor konstruksi itu, karena katanya kerjanya berat, panas gitu. Padahal gajinya ya lumayan mahal kalau di konstruksi itu. Jadi makanya di Taiwan itu banyak banget sih tenaga kerja asing itu, misalnya dari Indonesia, dari Filipina, Vietnam, Thailand, itu banyak banget yang pada datang ke sini ya, karena Taiwan sendiri sangat kekurangan tenaga kerja ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti ini ya suasananya ya. Ini karena berhubung hari libur, hari Minggu, jadi ya agak lumayan sepi sih. Biasanya kalau waktu hari-hari kerja itu wah rame bener jalan-jalan ini. Mobil-mobil perusahaan itu seperti ini ya guys ya. Jadi ini pabrik semua, tapi nggak tahu pabrik apa itu, nggak tahu karena bahasa tulisannya bahasa Mandarin, jadi ya nggak paham ya. Yang jelas pokoknya ini tempat khusus pabrik gitu. Dan saya juga kerja ya di area sini ya, area sini yang nggak jauh lah dari tempat aku merekam video ini. Coba kita belok ke kanan lah. Coba kita belok ke kanan. Ya mungkin ya sama aja sih, sama aja seperti inilah semua. Karena ya memang pabrik semua ya. Ya nggak ada apa-apanya ya, cuma pabrik. Ya nggak ada yang menarik sih dari video ini. Cuman kan cuma memberi tahu aja, memberi gambaran aja kalau di Taiwan itu area perindustriannya itu seperti ini. Dan orang-orang sini nyari kerjanya itu nyari kerjanya itu gampang, nggak kayak di sana itu susah nyari kerja. Kalau di sini wah, kita tinggal milih. Kita nggak suka misalnya kita
ya, kita kerja gitu di suatu perusahaan gitu, kalau kita nggak suka gitu, kita bisa pergi gitu aja. Dan juga sebaliknya sih, tapi kalau misalnya perusahaan itu nggak suka sama kita gitu, juga dia punya hak buat berhentiin kita gitu. Jadi seperti itu ya guys ya. Tapi ya nggak masalah sih diberhentiin, kita nyari kerja lagi juga nggak lama pasti dapat lagi, karena sangat kekurangan tenaga kerja manusia ya di Taiwan ini. Pabrik-pabrik banyak, terus ya sumber daya manusianya memang kurang. Jadi seperti itu ya guys. Ini baunya agak sedikit menyengat, ini mungkin pengolahan ikan ini kayaknya. Kayak di tempat saya bekerja juga kan di tempat pengolahan cumi-cumi itu ya, baunya sama. Jadi pabrik apa aja ada di sini, dari pengolahan ikan, elektronik, ya pokoknya semua ada lah di Taiwan itu. Ya enak lah guys, pokoknya di sini tuh nyari kerja. Ya itu menurut pandangan kita sih, tapi kalau menurutnya orang asli Taiwan ya nggak tahu. Itu apa itu? Rongsokan, pabrik rongsokan mungkin. Ya udah seperti ini aja sih ya. Andai di kampung aku tuh ada kayak gini, mungkin nggak nyampe jauh-jauh pergi ke negeri orang. Ya mudah-mudahan aja lah. Nggak tahu pabrik apa itu ya. Dan cuacanya hari ini cukup lumayan panas, karena ini udah memasuki musim panas ya, musim dinginnya udah berlalu. Tapi kalau malam ya masih sedikit dingin lah kalau malam, tapi kalau siang udah terik. Mungkin ya sekitaran bulan depan lah, mungkin bulan depan udah full panas, mungkin si malam juga mungkin udah panas. Dan ini meskipun panas kayak gini, cuacanya cerah kayak gini ya masih ada udara dingin gitu. Ini apa ini? Apa ini? Oh, masih ada juga yang lembur pabriknya yang hari Minggu. Masih ada juga orang-orang kerja. Dan itu sepeda apa, orang-orang tenaga kerja asing ini diparkir ini depan sini nyampe. Oh, ini udah nggak kepake ini kayaknya, udah nyampe kayak gitu, udah nggak dipakai ini kayaknya. Diambilnya boleh mungkin ya, buat apa tapi. Wah, oke guys, udah capek juga jalannya tadi, muter ke sana. Tuh lihat sendiri ya guys ya.
Ini pabrik mobil, kalau ini ya pabrik mobil ini. Ini bangunan itu kalau dari mes tempat tinggal saya juga kelihatan itu. Oh, masih ada orang kerja juga hari Minggu ternyata. Kirain pada libur semua. Itu di depan itu mas PKL Indo apa orang apa itu? Kayaknya bukan orang sini, Thailand kayaknya sepertinya. Wah, ini perusahaan besar ini guys. Kalau ini perusahaan besar ini. Tuh. Oh, Nano. Pabrik apa ini? Capek juga ternyata guys. Wah, itu juga di pabrik tapi ada orang jemur baju. Itu berarti ada tenaga kerja asingnya dia di situ. Biasanya tenaga kerja asing itu tinggalnya ya di mes, di pabrik gitu biasanya ya, kayak aku juga ya, mesnya ya tinggalnya di pabrik gitu. Bawahnya pabrik, atasnya buat mes tenaga kerja asing gitu. Iya, itu kayaknya ada itu. Gimana guys, menurut kalian guys, Taiwan itu guys, enak nggak jadi warga Taiwan itu? Nggak susah nyari kerja. Oh, itu pabrik sasis mobil. Itu sasis ya, itu yang di depan itu kan kelihatan tuh ya, hitam itu. Pabrik sasis mobil. Wah, kita udah nyampe jalan raya, jalan utamanya itu. Depan itu jalan utama itu. Ngos-ngosan suaranya guys, soalnya ya panas-panas jalan, terus pakai masker juga. Ini karena di Taiwan itu masih wajib memakai masker ya guys ya. Kalau kita di luar ruangan itu nggak pakai masker, itu bisa kita kena denda ya, lumayan sih dendanya, 3.000 dolar Taiwan lah, 3.000 NT. Karena teman aku pernah kena denda, teman aku orang Vietnam dulu, dia pertama kesini naik motor, diboncengin temennya, nggak pakai masker, ketahuan polisi ya, terus dikejar sama polisi ya, kena denda. Jadi makanya ya hati-hati ya di Taiwan itu, kalau di luar ruangan ya harus pakai masker lah. Itu kayak itu tuh merokok sambil di jalan itu, kalau ketahuan polisi ya kena denda. Tapi nggak tahu kalau orang sini ya, mungkin sama aja lah ya, orang sini juga ya pasti didenda lah. Itu tadi di jalan sambil ngerokok buka masker. Dulu teman aku juga kena dendanya ya kayak gitu, naik motor buka masker itu sambil ngerokok. Dia sebenarnya bawa masker, cuman kan masker ngerokok nggak bisa pakai masker.
Dan ini konstruksi apa, pabrik baru ya ini guys ya. Ini yang sering diberitain di TV Taiwan itu, yang kekurangan apa? Kekurangan tenaga kerja, karena orang-orang sini nggak pada mau kerja di konstruksi kayak gini. Ya ada yang mau, cuman ya nggak banyak lah. Banyak yang nggak mau karena kerjanya berat. Padahal gajinya ya lumayan besar kalau di konstruksi kayak gini. Tapi nggak, dia milih yang kerjanya ringan, gajinya agak sedikit gitu. Sering banget diberitain di TV Taiwan itu, kalau di Taiwan itu sangat kekurangan tenaga kerja yang di sektor konstruksi sama di sektor informal yang buat jaga-jaga lansia gitu. Ya mungkin karena pandemi ini terus susah, tenaga kerja asing susah buat masuk ke negara Taiwan, jadi ya sangat kekurangan. Tapi meskipun nggak ada corona itu juga ya, Taiwan itu kekurangan kok orang pekerja itu, apalagi di sektor ini ya, sektor konstruksi ini. Padahal gajinya ini wah lumayan besar dia itu. Cuman anak-anak muda asli orang Taiwan itu nggak ada yang mau kerja kayak gitu. Kebanyakan orang-orang yang udah tua dia yang bekerja di konstruksi kayak gitu. Anak-anak yang muda di sini lah ya lebih milih kerja yang kerjanya nyantai, ringan, meskipun gajinya sedikit ya nggak apa-apa dia. Yang penting kerjanya bersih, nggak kotor kayak gitu. Jadi biasanya di konstruksi kayak gitu biasanya tenaga kerja asing biasanya yang banyak bekerja di kayak gitu. Dan pekerja asing kalau kaburan itu apa ya, ilegal kebanyakan sih. Tapi ya mungkin ada ya yang resmi, mungkin ada, tapi kebanyakan yang saya tahu dan yang saya sering dengar di berita TV Taiwan itu yang bekerja di konstruksi kayak gitu, tenaga kerja asing yang tidak mempunyai dokumen resmi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya guys ya, kayaknya sekian dulu lah video aku kali ini ya. Udah agak lumayan capek juga kita jalan-jalannya, lampu hijau, kita jalan-jalan udah mengelilingin ya. Ini cuma sebagian aja sih, sebagian kecil aja. Tadi aku cuma muter 1/4 lah mungkin. Kalau diputerin jalan kaki aja nggak, sehari kayaknya nggak tembus, karena ya sangat-sangat luas. Oke, dan ini di pinggiran area pabrik itu dibangun taman-taman kecil kayak gini buat ya warga-warga sekitar yang nggak jauh dari area perindustrian itu, buat ya jalan sekedar bersantai di sore hari gitu. Dan ini kalau malam juga kan bagus, ini kalau malam lampunya ini pada hidup. Aduh maaf ya teman-teman ya, ini suaranya ngos-ngosan karena panas dan pakai masker juga, jadi agak ngap. Ini suaranya ngap-ngapan. Oke, sekian dulu aja ya teman-teman video aku kali ini ya. Lain kali sampai jumpa di video berikutnya lah. Kalau ada kesempatan lagi aku mau coba keliling-keliling masih di sekitar area perindustrian sini sih, tapi
tapi bukan di tempat area pabriknya, di area pemukimannya orang-orang sini ya, di komplek-kompleknya orang sini. Komplek apa perkampungan ya, kayaknya komplek lah ya. Kalau kampung itu kan di kampung, ini kan kayaknya agak sedikit kota tapi bangunannya itu udah bangunan-bangunan lama gitu ya, perkomplekan lah tepatnya. Oke ya teman-teman, sekian dulu dan terima kasih buat kalian yang udah mau menonton, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.